Ya, shalom untuk semua rekan-rekan sahabat kehidupan. Malam hari ini saya mohon maaf bukan menyampaikan firman, tetapi saya menyampaikan sesuatu yang praktis apa yang saya alami. Saya berdoa biarlah ini menjadi berkat untuk semua kita. Dewasa ini kita sedang menghadapi musim kehidupan yang baru di tengah-tengah pandemik, kesulitan, kesukaran, sakit penyakit, masalah perekonomian, depresi, dan segala macam yang kita hadapi atau kita jumpai di tengah-tengah kehidupan. Saya hanya melihat seperti ini sebelum saya menyampaikan cerita kehidupan, cerita di mana saya mengalami sesuatu yang saya ingin bagikan. Tentu bukan berbicara tentang siapa saya, kehebatan, kemampuan, ketegaran, dan segala macam, tetapi secara khusus, secara pribadi saya menyampaikan untuk menguatkan setiap kita, termasuk mengingatkan saya bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah, Tuhan Yesus yang menjadi fokus daripada kehidupan kita itu nyata, benar-benar ada dan berkuasa dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jikalau beberapa waktu yang lalu, 2000 tahun yang lalu, umat Israel mereka percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah sang penyembuh, tetapi mereka marah ketika dikatakan Yesus itu juru selamat. Tetapi hari-hari ini banyak orang itu lebih percaya, mudah percaya bahwa Tuhan Yesus itu sang juru selamat. Tetapi mereka menjadi bimbang dan ragu saat mereka diberikan informasi, mereka membaca, mendengar banyak kesaksian bahwa Tuhan Yesus itu sang penyembuh. Mereka ragu-ragu, mereka bimbang. Buktinya banyak sekali orang Kristen yang mengalami masalah tentang kesehatan. Nah, untuk itu saya mencoba untuk menyampaikan sesuatu hal, apa yang saya alami sebagai satu dasar bahwa saya diperhadapkan dan saya dibawa untuk mengerti, memahami, mengalami bahkan tentang iman. Nah, yang pertama di awal daripada cerita yang saya sampaikan, di tahun 2009 saya mendapatkan satu ayat dalam Filipi pasal 1 ayat 29 ini. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Saya mendapatkan satu ayat ini, dan ini nggak hilang-hilang. Beberapa kali muncul tanpa saya mengerti apa yang akan terjadi dalam kehidupan saya, tetapi ayat ini muncul terus seperti itu. Saya berdoa, saya menggumuli, tetapi saya tidak mendapatkan sesuatu jawaban yang langsung bahwa apa daripada arti ayat yang saya dapatkan secara pribadi. Ketika saya berdoa, ketika saya menyembah Tuhan, saya dapatkan ayat ini. 2009 September. Nah, tetapi kira-kira 3 tahun, 4 tahun selanjutnya, saya tidak ngerti dari mana asal-usulnya, tetapi saya secara pribadi itu merasa ingin diet, seperti itu.
Waktu itu berat saya kurang lebih 84 kilo. Saya kepingin diet. Kepingin dietnya itu, saya gambarkan gambar ini supaya mudah dipahami. Tidak ingin makan nasi, dan saya tidak makan nasi. Itu kurang lebih itu bisa berjalan hampir 2 tahun. Seperti itu. Sampai dengan berat menurun ke 78, terakhir ke 68 kilo. Jadi berat saya terus turun sampai 68 kilo. Saya tidak ngerti dari mana saya kepingin diet untuk menguruskan badan. Padahal selama hidup saya itu tidak pernah diet apapun. Semua makanan saya makan. Tetapi ketika berat itu menjadi 68, di tahun 2013 awal, berarti 4 tahun setelah saya mendapatkan ayat Filipi pasal 1, 29 itu, kemudian saya mengalami sakit. Sementara makanan selain nasi, roti, atau apa saya makan. Nah, saat saya sakit, kemudian saya periksa ke dokter. Dan dokter internis yang memeriksa saya mengatakan saya kekurangan gizi. Itu sesuatu yang mengejutkan bagi saya dan bagi orang-orang di sekitar saya tentunya. Semua saya makan kecuali nasi. Tetapi dokter ini mendiagnosa saya kekurangan gizi. Ini jadi bahan tertawaan. Dan kemudian ada yang mengatakan, salah satu jemaat mengamati, dia katakan bahwa kelihatannya saya itu gejala stroke ringan. Sekali lagi, saya tidak mengubah apapun aktivitas makanan, mengurangi, tetapi hanya tidak makan nasi, itu saja. Kurang lebih hampir 2 tahun. Setelah itu, saya coba periksa, dikatakan gejala stroke ringan. Ke dokter yang satu dikatakan, ya, ini respon dari syaraf, ada yang terlambat. Saya tidak puas, saya pergi lagi dokter yang lain dan diperiksa. Saat saya diperiksa, dokter mengatakan saya ada juga gejala sakit mata. Tekanan bola mata saya itu berbeda antara kanan dan kiri. Sehingga mata menjadi kabur. Yang awalnya saya biasanya setir mobil, parkir, mundur masuk garasi, semuanya bisa. Pada akhirnya saya sampai tidak bisa melakukan itu. Mobil tetangga diparkir di depan rumahnya, saya bisa tubruk itu. Jadi ini sekarang sakit apa ini? Kurang gizi, stroke ringan, atau ada masalah di mata, tekanan bola mata, yang tidak berimbang antara yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Kemudian yang terjadi adalah memang benar, kelihatan stroke itu mulai semakin nyata. Stroke itu bukan lagi ringan, tetapi saya mulai berjalan itu harus dipapah. Tapi terkadang saya tidak perlu dipapah. Sementara kamar saya ada di lantai 2. Jadi saya terus harus naik turun tangga seperti itu. Ada teman yang menyarankan saya untuk saya melakukan terapi oksigen hiperbarik. Nah, supaya dimasukkan ke dalam tabung, dikasih oksigen murni, ditreatment di situ. Saya coba cari hiperbarik oksigen ini ada di mana. Ternyata salah satunya ada di Rumah Sakit Angkatan Laut Surabaya. Nah, pada saat itu saya coba
bandingkan ternyata hiperbarik oksigen ini juga dipergunakan terapi untuk kecantikan. Kalau presornya itu di bawah 7 bar, jadi mungkin kurang dari itu. Untuk orang yang luka bakar berat dan segala macam, termasuk mohon maaf, yang sakit gula sampai yang disebut orang umum mengatakan gangren atau itu apa namanya sel-selnya sudah mati, itu di treatment hiperbarik oksigen itu bisa sembuh dengan cepat. Lalu saya coba menghubungi rumah sakit Angkatan Laut di Surabaya, itu sekitar tahun 2013, seperti itu. Begitu saya tanya-tanya, ternyata presornya itu bisa sampai 10 bar. Jadi orang dimasukkan di sana, kemudian di treatment. Saya sudah janjian mau berangkat ke Surabaya, tapi pada saat saya sudah appointment, saya mau berangkat ke Surabaya, ada artikel terbitan koran yang sore itu keluar berbicara soal oksigen murni tekanan tinggi, yaitu hiperbarik, yang kemudian saya klip di koran ini. Dan di situ diceritakan dampaknya, efeknya, dan segala macam dengan resiko yang luar biasa. Kemudian tentu ada rasa khawatir dan ada rasa takut, khususnya juga untuk istri dan yang lain. Ini treatment ini seperti ini. Beberapa jemaat tidak setuju kalau saya melakukan treatment hiperbarik di Surabaya. Akhirnya appointment itu saya batalkan. Lalu apa yang harus dilakukan? CT scan atau MRI. Itu rekomendasi dari beberapa rekan. Jadi sekali lagi, saya menceritakan ini bukan berbicara tentang saya, tetapi saya berbicara tentang Yesus yang saya dan Anda semua sembah. Ketika MRI dilakukan, hasil daripada MRI itu, saya ke dokter ahli syaraf, dan kemudian dokter bedah ahli syaraf itu membaca hasil MRI. Kesimpulannya hanya satu, ini harus segera dioperasi. Seperti itu. Jadi solusinya untuk bisa sembuh harus segera dioperasi. Ini ada semacam patogen yang ada di otak yang menekan otak. Kalau ini dibiarkan saat sekarang, dikatakan dokter itu, ini besarnya sudah 4 cm di otak. Kalau dibiarkan ini pertumbuhannya cepat, akan turun ke batang otak. Kalau sudah sampai batang otak, kelihatannya akan sulit untuk menanganinya. Jadi ada satu resiko yang sangat besar yang saya harus alami. Mendengar seperti itu, kami tanya kapan harus operasi. Dokternya katakan besok. Seperti itu. Besok operasi. Saya sadar, saya berdoa bahwa saya minta dari masa kecil sampai saat itu, Tuhan jangan saya dikenalkan sama rumah sakit. Kalau saya mengunjungi orang sakit di rumah sakit, saya bersedia. Tapi saya jangan dikenalkan tinggal di rumah sakit. Nah, saat mendengar besok harus dioperasi, saya nggak tahu. Saya waktu itu takut, saya waktu itu galau, saya nggak punya iman, atau bagaimana saya tidak bisa berbicara. Jadi saya memutuskan pulang, seperti itu. Itu yang saya putuskan waktu itu. Nah, kondisi ketika saya di rumah, itu banyak teman-teman juga bingung. Sebentar untuk jalan saya harus dipapah dengan 4 orang.
Tetapi ketika besok dia datang lagi melihat, saya yang jalan yang bukai pagar pintu rumah. Jadi kadang itu tidak kelihatan ada gejala apapun, semua normal, tetapi terkadang seperti orang bahkan tidak bisa bangun, seperti itu. Kalau saya makan, anak saya di depan meja makan itu nangis. Seperti anak kecil, makan tercecer semua, seperti itu. Nah, akhirnya runding dengan runding, kami bersepakat, majelis semua berbicara, sebaiknya dibawa ke Penang. Di situ ada rumah sakit yang menangani khusus masalah cancer. Itu saya sebutkan saja namanya, Rumah Sakit Loc Guan Loi. Nah, Loc Guan Loi ini khusus menangani itu. Kemudian kami adakan kontak, terus kemudian beberapa rekan juga menolong, terus kami bersiap-siap untuk berangkat ke sana. Kami sudah melakukan appointment dengan beberapa neurolog. Jadi neurolog ini sudah kami hubungi untuk bisa nangani di sana. Saya waktu itu hanya beli tiket. Saya ngomong istri saya cuma berangkat ke Malaysia saja, ke Penang saja. Jadi tidak beli tiket PP. Seperti itu. Segala sesuatunya sudah dipersiapkan, rencana, misalkan hari ini itu hari Senin, rencana hari Rabu itu berangkat ke Penang. Nah, di tengah-tengah situasi itu saya bersyukur saya punya saudara, saya punya keluarga, saya punya rekan-rekan yang luar biasa yang mengasihi Tuhan, yang melayani. Nah, salah satunya dari tim Vol atau True Life itu ada Pak Sudarso. Ya, Pak Kuana, bagaimana dengan beliau begitu bingung dan segala macam, saya diceritani Bu Monica dan segala macam. Saya terima kasih sekali dengan pelayanan dari tim Vol. Nah, kemudian Pak Darso mengatakan, coba dikirim ke saya hasil MRI-nya, supaya saya coba lihatkan ke Papa, itu seperti itu. Mungkin kalau saya tidak salah, Papa mertua dari Pak Sudarso itu juga ahli bedah saraf seperti itu. Kemudian kami kirim itu file hasil MRI ke Pak Sudarso dan kemudian dipelajari. Hari Selasa sore, Pak Sudarso telepon saya. Dan saya senangnya perkataan atau logat bicara to the point, lugas dari orang-orang Surabaya menjadi satu budaya atau kebiasaan seperti itu, karena saya juga dari Surabaya. Pak Sudarso telepon langsung ke handphone saya dan beliau berkata begini, Pak Roni, kamu itu kata papa saya SOS, katanya begitu. Jadi sarannya jangan pergi kemana-mana. Jalan saja kalau bisa jangan. Karena itu saraf otak itu terhubung dengan di telapak kaki, saraf semua di sana. Ketika Pak Roni jalan, itu saraf itu menekan. Nah, sehingga tumor atau ada patogen yang di otak itu akan menekan juga. Rencana saya berangkat dari Semarang, kemudian ke Medan, kemudian baru ke Penang seperti itu. Karena waktu itu tiketnya yang ada itu rutenya hari itu hanya ada lewat sana. Dikatakan ketika nanti kamu jalan, mungkin di bandara saja, sewaktu-waktu kamu bisa mati. Nah, ini saya senangnya orang Surabaya terus terang.
ngomong langsung kepada orang yang sedang mengalami sakit. Kamu itu SOS, sewaktu-waktu kamu bisa meninggal. Jadi jangan pergi kemana-mana. Saya berterima kasih atas masukan itu. Sedikit mengguncang, tetapi itu sesuatu kebenaran yang harus disampaikan. Saya tidak ngerti kalau itu tidak disampaikan dengan terus terang, apa efek daripada semuanya. Nah, ketika saya mendengar itu, kemudian saya coba panggil majelis, kumpul di rumah saya, kita bahas. Ini ada informasi seperti ini. Jadi, jangan kemana-mana, bahkan jalan saja tidak boleh. Bisa sewaktu-waktu meninggal, bahkan masih di bandara. Wah, ini sesuatu berita yang serius seperti itu. Dan akhirnya teman-teman juga berkata, lalu bagaimana? Karena keputusan ada di tangan saya. Saya sampaikan bahwa saya kemarin diinformasikan dokter di salah satu rumah sakit masih di Indonesia dekat dengan di mana saya domisili, saya langsung minta pulang. Lah, kalau ke Penang mungkin ada alternatif yang lain, pikir saya seperti itu. Ternyata ada kabar bahwa ini kondisinya SOS seperti itu. Singkat cerita, kemudian kalau seperti itu, ya kembali ke rumah sakit yang ada di lokal, supaya saya bisa segera ditangani. Diputuskan begitu, akhirnya pertemuan itu selesai. Saya harus mempersiapkan diri untuk kembali ke rumah sakit di mana yang memeriksa saya, yang MRI di mana saya di situ melakukannya. Ketika berdoa, ketika saya setelah berpisah, saya merasakan sesuatu antara saya ini punya iman atau tidak punya iman. Sehingga ini menjadikan satu dilema di dalam merenungkan situasi saat itu. Kemudian di situ saya teringat ada satu ayat di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9 itu berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saya teringat satu ayat ini. Saya tidak memahami benar bagaimana mungkin dalam kelemahan kuasanya semakin sempurna. Seperti apa implementasinya, seperti apa yang nyata, tentu saya perlu pemahaman. Karena saya belum pernah mengalami sesuatu yang genting, yang kritis seperti itu. Selama hidup sebelumnya, saya tidak kenal dengan namanya rumah sakit atau opnam. Sekarang harus langsung opnam dan dioperasi. Dan operasinya itu adalah di kepala. Saya renungkan. Dan kemudian akhirnya saya mengambil satu keputusan. Saya teringat film The Passion of the Christ, di mana Tuhan Yesus dipaku di kayu salib dengan paku yang besar-besar, di kakinya, di tangannya, dan segala macam. Kemudian saya menangis dan saya berkata, Tuhan, sebetulnya kan itu aku yang harus ngalami karena berdosa. Tapi Engkau sudah menanggungnya, Engkau sudah menggantikannya, Engkau sudah menebus salah dosa dan membayar lunas. Jadi
benar apa yang dikatakan, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus. Tuhan, hidupku ini milikmu. Dan kemudian saya mulai berserah sepenuhnya. Antara itu berserah karena putus asa atau berserah karena percaya, saya tidak bisa menjelaskan. Tetapi saat itu saya bersikap, saya berkata, dan saya berserah. Saya ngomong, Tuhan, hidupku ini sebenarnya milikmu. Engkau memberikan aku hidup. Jadi ini bukan milikku. Kemudian saya katakan, kalau memang Tuhan engkau mau ambil nyawaku, ambil Tuhan. Jadi saya sudah berkata seperti itu, saya menyerahkan semuanya kepada Tuhan, bahwa saya menyadari ini bukan hidup saya, ini milikmu. Saya berkata, ini milikmu Tuhan. Nek mewo ambil lo. Ya bahasa saya ya seperti itu. Yang luar biasa ketika saya melakukan itu, saya menjadi tenang. Saya merasakan satu damai sejahtera. Dan kemudian saya mendapatkan kekuatan yang baru. Tuhan itu baik, luar biasa. Ketika saya dapatkan 2 Korintus pasal 12 ayat 9, dalam kelemahan, kuasaku semakin sempurna. Yang saya boleh katakan belum merasakan itu nyata, konkret, utuh. Tetapi malam itu saya dapatkan. Saya tidur di kamar anak saya di lantai bawah karena anak saya kuliah di luar kota, jadi saya tinggal di lantai bawah. Pak Darso mengatakan jangan jalan naik turun seperti itu. Terkadang saya juga masih klaim di dalam nama Yesus semua itu tidak akan terjadi. Nah, ini saya meletakkan iman di tempat yang salah. Semua main klaim seperti itu. Tanpa apa yang Tuhan mau atas kejadian ini. Mengingat di tahun 2009, saya mendapatkan ayat Filipi 1 pasal 29 bahwa menderita untuk kemuliaannya. Nah, kemudian istri saya yang mendampingi saya bicara sama istri saya demikian. Aku mau pesan begini, nggak usah takut. Sembuh atau nggak sembuh, atau bagaimana, tetap percaya Yesus. Saya katakan Tuhan itu baik. Jadi sekali lagi Tuhan itu baik, apapun yang terjadi. Nah, saya ada pesan itu beberapa hal. Pesan saya kepada istri begini, semua aset yang saya miliki, yang kamu tahu, ya cuma itu. Yang kamu tidak tahu berarti tidak ada. Saya percaya kamu bijaksana, nanti bagi ke anak-anak semuanya. Istri saya itu speechless, diam saja, cuma nangis saja. Kami bergandengan tangan. Yang kedua, menurutku aku ini selama hidup ini tidak pernah cari musuh dan punya musuh. Jadi kamu tidak usah takut, aku ini tidak punya musuh. Karena saya berusaha berdamai dengan semua orang, sebagaimana firman Tuhan katakan, jikalau penentunya itu di kita untuk berdamai, berdamailah. Ditambah lagi kita diberi tugas sebagai pendamai. Jadi saya katakan di luar, menurutku aku tidak punya musuh. Semuanya, jadi kamu tidak usah takut. Yang ketiga, aku ini tidak punya utang, saya katakan begitu. Jadi kamu tidak usah takut. Tidak ada bakal orang yang datang nagih utang. Jadi semuanya yang kamu tahu, itu semua. Di luar yang kamu tahu, berarti tidak ada. Jadi saya pesan, tetap percaya Tuhan, tetap beriman bahwa Tuhan Yesus itu baik. Istri saya cuma nangis saja.
Tidak bisa ngomong apa-apa. Saya cuma hanya berpesan itu aja. Terus saya juga ngomong terima kasih selama ini mendampingi hidup dan segala macam. Pokoknya itu seperti pesan-pesan terakhir. Rasa-rasanya kok seperti itu yang saya rasakan. Jadi saya sudah berpesan semuanya, kemudian kami melakukan perjamuan kudus berdua, seperti itu. Dan kemudian saya rebahan, kira-kira setengah jam saya belum tertidur, mata saya masih terbuka, saya masih sadar, jadi sama sekali belum ngantuk, tetapi kemudian saya mendengarkan satu pujian. Sekali lagi, saya ada di lantai 1, berarti plafon saya dak, atasnya lantai 2. Tetapi saat pujian itu saya dengarkan, hanya dari 2 kata yang dinyanyikan dengan intonasi dan improvisasi yang luar biasa indahnya, yang saya sampai hari ini pun tidak pernah dengar aransemen musik yang seindah itu. Kalimat yang dinyanyikan itu cuma 2, sambutlah dia. Sambutlah dia dengan improvisasi, dengan nada yang luar biasa indahnya. Tidak pakai musik. Dan kemudian saya melihat langit itu terbuka, saya melihat langit yang ada bintangnya. Padahal saya di lantai 1, atas saya itu dak plafon. Tapi saya lihat langit terbuka, dan rombongan malaikat itu datang. Datang dengan pujian, sambutlah dia. Itu rombongan malaikat menghampiri. Saya merasa ini waktunya saya pulang, ini waktunya Tuhan ambil saya. Saya pegang tangan istri saya, dan saya memang tidak bisa berkata-kata. Kira-kira jarak antara malaikat itu dengan saya, itu kalau saya ukur kurang lebih 15 meteran, sudah semakin dekat. Dan tiba-tiba, jelap, itu saya terkejut, saya melihat atap plafon lagi. Jadi, apa yang saya lihat malaikat rombongan itu datang menghampiri, hilang. Kemudian saya langsung duduk, dalam hati saya begini, oh gak sido mati. Nah, itu respon saya spontan seperti itu. Kemudian saya coba lagi mencari handphone daripada dokter yang siap ngoperasi saya, yang waktu itu saya dikabari besok saya operasi, dan saya minta pulang. Saya tidak dapatkan nomor handphone itu karena memang dokter itu tidak memberikan handphone. Ketika saya tanya salah satu majelis yang saya kenal, luar biasa, dia katakan tantenya yang sudah tua itu punya nomor handphone itu. Karena kemarin dulu itu tangannya kesemutan. Itu yang saya menjadikan bingung. Tangan kesemutan periksanya ke dokter ahli saraf dan minta nomor handphonenya. Lewat handphone yang diberikan itu jam 12 malam istri saya menghubungi dokter. Dan dikatakan, baik, besok pagi langsung suruh berangkat ke rumah sakit, nanti katakan bahwa sudah janjian sama saya. Nah, saya sampaikan, sampai di situ besok paginya, jam 8 saya berangkat dari rumah ke rumah sakit. Perjalanan itu biasanya 1 jam. Sampai 1,5 jam maksimal, sampai di rumah sakit. Tapi ketika saya di
dikabari nanti datang setengah 12 ya. Saya berangkat jam 8, pikir saya setengah 10 saya sudah di sana. Ternyata sampai di tengah jalan, di separuh dari perjalanan itu terjadi macet total. Tidak ada mobil yang bisa bergerak. Saya melihat ada trailer, ada kontainer, itu macet total. Sehingga salah satu rekan yang nyetir berkata, kita sudah berhenti di sini 1,5 jam tidak bergerak. Kalau setengah 12 janjiannya, kelihatannya kita terlambat. Saya cuma diam saja, tidak bisa berkata apa-apa selain, Yesus, tolong saya. Tiba-tiba ada sepeda motor patwal. Itu 2 kendaraan. Itu bisa datang berhenti di depan mobil kami. Saya tidak ngerti dari mana polisi ini, karena tidak sedang mengawal pejabat, tidak sedang mengawal mobil-mobil yang lain, cuma 2 mobil patwal ini tiba-tiba kok bisa hadir di depan mobil kami. Nah, kemudian dia lihat ke saya, dia tunjuk, jadi pakai jari tangan telunjuknya itu nunjuk ke saya, terus nunjuk ke dirinya, terus nunjuk ke depan. Itu diulang sampai 2 kali, terus saya katakan sama rekan yang nyetir ini, kita disuruh ngikuti dia, saya katakan begitu. Sampai ketiga kalinya, dia tunjuk saya, tunjuk dirinya, tunjuk arah ke depan. Baru kemudian kami mengikuti sepeda motor patwal itu. Mengiring di belakangnya. Saya dan seluruh yang ada di mobil itu ada 5 orang. Kami tidak menyadari bagaimana caranya kok bisa nembus jalan yang macet total itu di bawah kawalan daripada patwal. Sehingga kami sampai di rumah sakit itu jam 11 lewat 20 menit. Jadi appointment-nya setengah 12. Ini jam 11, 20 menit sampai di sana. Semua puji Tuhan, kita nggak terlambat begini, begitu. Tapi setelah itu kami sadar, loh, sepeda motor polisi tadi itu berhenti di mana? Dia ninggalkan kita atau kita ninggalkan dia di mana? Tidak ada satupun 5 orang yang di mobil itu bisa jawab. Jadi pisah dengan sepeda motor patwal itu di mana kita nggak ngerti. Taunya pokoknya kita sudah sampai di rumah sakit, tentu saja tetap jalan darat nyetir biasa, ya itu tetap. Tetapi kita nggak sadar bahwa kita dalam kawalan polisi, polisi itu berhenti di mana dan segala macam nggak tahu. Pokoknya tahu di rumah sakit tidak terlambat. Dan sampai hari ini pun tidak ada yang bisa jawab itu. Saya yakin itu polisi Tuhan yang kirim, Tuhan Yesus yang saya sembah dan Anda sembah. Yang punya kuasa, karena segala kuasa di langit dan di bumi telah diberikan kepadanya. Dia berperkara secara pribadi demi pribadi, personal demi personal pada setiap kita yang mengiring dia. Akhirnya saya sampai di rumah sakit, sebenarnya sudah ada kamar yang harus disediakan, karena perawat malam harinya sudah dihubungi istri saya, ada kamar yang bisa disediakan. Sampai di sana ternyata perawatnya itu tidak tahu kalau kamar itu sedang direnovasi. Akhirnya saya dimasukkan ke ruang isolasi, dibawa ke ruang isolasi. Sekali lagi, ketika ranjang itu saya dibaringkan dan dibawa ke ruang isolasi, naik ke lantai-lantai atasnya, itu saya berdoa.
Tuhan, aku nggak ngerti ruang isolasi ini bekas apa. Tapi tolong Tuhan, jikalau Tuhan berkehendak, jangan tempatkan aku di ruang isolasi. Tapi kalau harus masuk ke situ, enggak apa-apa Tuhan. Saya katakan begitu. Selesai saya berdoa, itu ada perawat yang papasan dengan perawat yang bawa saya, dan dia menghentikan. Dia menanyakan mau dibawa kemana ini? Ke ruang isolasi. Loh kenapa? Enggak ada kamar yang kosong. Ini perawat dengan perawat komunikasi, dan saya mendengar. Dan perawat yang menghentikan saya itu kemudian tangan kanannya itu menunjukkan kamar. Kamar sebelah ini baru saja kosong, sudah selesai dibersihkan. Dan akhirnya saya dimasukkan ke ruangan itu, tidak jadi ke ruang isolasi. Saya kagum, sepersekian menit atau sekian detik setelah saya ngomong, Tuhan kalau saya harus masuk ruang isolasi, tidak apa-apa ya Tuhan. Tapi jikalau boleh, jangan taruh ke ruang isolasi. Dan sesegera itu Tuhan menjawab, saya masuk ke ruang yang lain, bukan ruang isolasi. Sekali lagi apa yang saya sampaikan, dari tahapan demi tahapan, dari step demi step ini, Tuhan membawa saya melihat bagaimana karya campur tangannya yang luar biasa dalam segala area dan aspek kehidupan yang saya alami. Intinya kemudian saya harus dioperasi. Ketika masuk di ruang operasi itu minus atau dinginnya sekian itu saya nggak ngerti, mungkin bisa dingin sekali gitu ya, bisa minus 20 atau bagaimana, saya nggak ngerti. Intinya supaya virus atau bakteri itu tidak hidup begitu. Dan kemudian saya dipersiapkan untuk dioperasi. Ketika saya dimasukkan kamar operasi itu, saya kedinginan. Setengah sadar tidak sadar, saya itu bisa melihat ada satu sosok pribadi itu menghampiri saya. Dia ngomong begini, kamu kedinginan ya. Suaranya itu lembut sekali. Kemudian dia bawa selimut bludru biru. Dan kemudian saya diselimuti. Saya ada di ruang operasi. Kok saya diselimuti? Saya sedang berpikir seperti itu. Kemudian bius itu berjalan dan saya kemudian tidak sadarkan diri dan dioperasi. Dari jam setengah 7 malam sampai jam setengah 11 malam. Kepala bagian belakang itu dibongkar. Dibelah, digergaji untuk diambil tumornya. Kira-kira 3 jam lebih proses daripada operasi itu. Diambil patogen anatomi yang bisa difoto oleh rekan saya waktu diambil. Kemudian ketika saya siuman, itu yang pertama kali ditunjukkan ke saya. Ini loh yang ada di kepala. Tumor. Nah, dari tumor ini tentu harus diperiksa di laborat, ini ganas atau tidak, atau bagaimana. Itu lanjutannya. Nah, dan foto ini adalah setelah saya dioperasi, saya menjalani pemulihan. Jadi, sepertiga batok kepala belakang, seperti tapal kuda, itu dibongkar. Dari operasi hari ini, itu dokter berkata bahwa biasanya 1 minggu itu diperiksa lagi baru bisa pulang. Nah, abses bengkak di kepala sampai ke leher, ya ada fotonya di situ, merah sekali. Yang luar biasa, sejak ketika diperiksa persiapan untuk operasi sampai operasi selesai,
Saya selalu ditanya, pusing tidak? Saya katakan tidak. Mual tidak? Tidak. Bicara soal tensi, bicara soal temperatur tubuh, suhu tubuh, semua normal. Kemudian para suster itu mengatakan, Anda nggak sakit ya Pak? Enggak. Nyeri nggak? Enggak. Cenut-cenut nggak? Enggak. Sama sekali sejak saya sakit sampai selesai dioperasi, sampai obat biusnya itu habis, saya siuman, saya tidak merasakan apapun. Saya mau katakan bukan daya tahan tubuh saya kuat, tapi itu campur tangan Tuhan yang teristimewa bagi saya. Tiap hari, tiap malam di rumah sakit pun saya perjamuan kudus dengan istri bersama-sama, mengucap syukur. Kemudian hanya dalam waktu 4 hari dibuka seperti ini, bekas daripada jahitannya. Hanya 4 hari saja. Jadi hari pertama selesai operasi, saya minta jalan, tidak boleh. Tapi saya minta dibawa keluar di kursi roda. Makan semua tidak ada masalah, saya tidak mengalami sakit, minum juga banyak sekali. Semuanya oke tanpa saya merasakan apapun. Ada satu cerita di belakang yang terlewatkan. Ketika ada dokter saraf itu, beberapa dokter saraf itu ada 3 yang nangani saya, tetapi yang 2 itu mengundurkan diri. Tinggal 1 profesor dokter ahli saraf, bedah saraf ini yang nangani saya, karena yang 2 itu bertanya kepada saya, apakah pusing? Tidak. Apakah mual? Tidak. Rasanya apa? Tidak ada rasa apa-apa. Seperti orang tidak sakit, dan mereka marah. Mereka bicara ke adik saya, dia katakan, kakaknya ini tidak jujur, tidak mau terbuka. Jadi mereka lebih baik tidak menangani. Jadi 2 dokter mundur, ditangani 1 dokter ini dari awal operasi sampai selesai. Dan memang saya katakan, saya tidak merasakan apapun seperti itu. Singkat cerita, setelah 4 hari saya dibuka perbannya apa semuanya sudah kering, saya diizinkan pulang. Harusnya 1 minggu minimal, dan saya pulang. Saya mendapatkan ayat di dalam Yesaya 41, ayat yang 10, 11. Di sana dikatakan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Saya imani itu. Saya pegang itu terus. Saya perkatakan terus. Jadi kondisi situasinya seperti itu. Dan setelah saya pulang, teman-teman dikatakan, 1 bulan jangan kemana-mana, jangan beraktivitas. Tetapi saya itu tidak bisa diam. Kalau saya diam, rasanya sakit semua badan ini. Minggu saya tetap datang beribadah. Tentu ada efek daripada operasi itu, mata saya itu jadinya lihat apa-apa jadi 2, karena itu perlu diterapi. Perlu diterapi mata, ngelirik sini, ngelirik sana, supaya bola matanya geraknya itu bareng. Sehingga saya pakai kacamata. Kemudian kalau saya duduk di depan supaya yang di belakang itu juga nyaman, saya pakai topi. Saya tetap beribadah dan saya memimpin ibadah. Ibadah berjalan, saya melakukan aktivitas, mengunjungi jemaat yang sakit. Saya masih melihat bagaimana kegiatan sekolahan yang ada di yayasan itu bisa berjalan. Dan pada akhirnya, saya merasakan bahwa saya sembuh sepenuhnya, seutuhnya, saya sembuh seperti sedia kala.
Bahkan yang dokter katakan, kalau ada side effect, istri saya harus tanda tangan itu, kehilangan akal sebagian, atau kalau yang paling berat adalah kehilangan memori, itu bisa sepenuhnya. Tetapi Tuhanku itu dahsyat. Tidak ada satupun yang hilang dari memori sejak saya masa kecil sampai hari ini, tidak ada satupun yang terlewatkan. Ketika ada teman yang meragukan itu, saya katakan dosamu aja aku masih ingat, saya gitu. Ada sesuatu yang menarik, Pak Guana mengunjungi saya, nengok di rumah ketika saya sudah pulang. Kemudian Pak Guana tanyakan, apakah masih ingat ketika Pak Guana itu mengunjungi, terus kemudian menanyakan keadaannya bagaimana, dan Pak Guana katakan itu di Semarang. Terus saya katakan, enggak Pak Guana. Duh, enggak ingat. Wah Pak Guana, saya lihat wajahnya berubah. Duh, sama sekali enggak ingat. Enggak, bukannya di Semarang. Pak Guana mengunjungi saya itu ketika saya di Kudus, saya katakan begitu. Nah, memang kenyataannya Pak Guana itu mengunjungi saya waktu saya belum berangkat ke Semarang. Di Kudus memang seperti itu. Kemudian kami tertawa semuanya, karena tidak ada sama sekali ingatan, memori, apapun yang hilang. Yohanes pasal 11 ayat yang 40 di sana berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu, barang siapa yang jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Percaya dan beriman, percaya dan bertindak sebagaimana apa yang dipercayai. Saya juga menyaksikan, saya juga sempat melihat ketika Pak Doni bersaksi juga dalam satu ibadah, mungkin di Surabaya, bahwa beliau bercerita ketika usia 11 tahun, juga mengalami satu usus buntu yang sampai pecah, yang hampir seminggu terlambat, itu sesuatu yang luar biasa. Saya mendengarkan itu, saya bisa merasakan, bahkan saya ikut nangis waktu Pak Doni bersaksi dalam satu ibadah, di mana saya lihat YouTube-nya seperti itu. Karena saya ngalami sendiri bagaimana saat itu menghadapi. Jadi ketika bagaimana papanya Pak Doni itu kemudian bertindak dengan begitu cepat, sampai dokter sendiri itu heran, karena usus buntu pecah seminggu itu sesuatu yang gimana, dan Pak Doni merasakan kesakitan yang luar biasa. Saya hanya berpikir setiap pribadi, setiap orang itu perlu mengalami sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya. Ada satu titik balik di mana dia bukan hanya mendengar kesaksian atau kata orang, karena mengalami sesuatu yang indah bersama Tuhan, sekalipun itu menyakitkan. Saya percaya apa yang kita alami itu luar biasa. Itu pengalaman yang tidak dapat dilupakan. Kenapa saya menyampaikan ini hari ini? Karena hari ini itu sudah genap ketika saya dioperasi. Kira-kira tahun 2013, itu juga di akhir Agustus, seperti hari ini di akhir Agustus. Kalau dokter katakan, kita coba lihat 5 tahun, karena dari 100 orang yang mengalami seperti Anda, itu yang selamat hanya 10%. Seperti itu. Dan hari ini sudah 8 tahun. Kalau 5 tahun sebelumnya, setiap tahun saya harus kontrol dan MRI. Melihat dari hasil perkembangan, dari tahun pertama, tahun kedua, dokter katakan, ini sudah kembali sempurna seperti semula, tidak ada bekasnya. Kalau yang sebelumnya saya ditunjukkan, ini tempatnya morat-marit, semuanya
nggak pada tempatnya. Anda perlu bersyukur kepada yang di atas. Saya katakan, iya dok, itu pasti. Jadi saya mau katakan, ini bukan perkara saya, tetapi saya dibawa dari tahapan kejadian mulai sakit, bagaimana bisa kemudian ada keinginan yang luar biasa diet. Kalau itu enggak diet mungkin bisa tidak tahu. Kemudian diketahui, oh ini stroke, diketahui ini ada tumor di otak, harus operasi. Kemudian perjalanannya dipandu polisi. Sebelumnya malaikat mengunjungi saya, memberikan kekuatan ketika saya berserah, ketika saya di posisi titik paling lemah dalam kehidupan saya sampai saya berserah, Tuhan ambil karena hidupku ini milikmu. Disitulah firman yang dikatakan di dalam kelemahan kuasaku semakin sempurna. Itu saya ngalami dan saya sebenarnya harus berkata, apa yang saya alami itu bukan saya sedang sakit, tetapi saya sedang dibawa Tuhan sekolah iman. Mengalami iman yang nyata, mengalami iman yang hidup hingga sampai hari ini. Saya sangat bersyukur kepada Fall Ministry yang melayani lewat doa, lewat bantuan, dan segala macam juga persembahan kasih ketika saat saya mengalami itu, saya berterima kasih sekali. Saya bersama-sama Pak Guana itu sebelum Vol ada, ketika masih ada di rumah sakit Tungku, itu masih dibahas bersama, dan saya sangat tertarik dengan apa yang disampaikan, kemudian Pak Doni dan Pak Guana yang saling melengkapi, mengisi sampai hari ini saya bersyukur. Kemudian waktu Vol pertama kali, True Life yang pertama di El Gibor Surabaya saya juga hadir, saya mengikuti terus dan sampai hari ini saya berusaha coba mendalami lebih mengerti sekalipun belum bisa seutuhnya, tetapi saya percaya saya terberkati dengan pelayanan dari Vol Ministry. Jadi apa yang saya sampaikan sekali lagi bagi kemuliaan Tuhan, kalau kita sekarang ada di tengah-tengah pandemi COVID-19, saya sering berdiskusi dengan Pak Guana, ini flu biasa, tapi ada pijakan maut yang harus kita patahkan, yang harus kita halau ketika kuasanya, sengatnya itu tidak ada, kita baik-baik saja dan tetap percaya bahwa Tuhan Yesus itu sanggup mengatasi semuanya, memulihkan kehidupan dari seluruh area dan aspek dengan sempurna, sebagaimana yang saya saksikan bagi kemuliaannya. Saya ngalami sendiri, saya dibawa Tuhan sekolah iman, jadi saya tidak merasa saya kemarin sakit, tapi Tuhan bawa saya sekolah iman dari tahapan kepada tahapan sampai hari ini. Saya kira itu yang saya bisa bagikan, kurang dari sempurna karena waktu. Saya persingkat karena sebetulnya tahapannya banyak sekali yang saya sendiri tertegun bagaimana Tuhan berperkara luar biasa yang menjadikan kekuatan dan pegangan hidup bagi saya. Sehingga iman itu terus ada karena Tuhan berkarya dahulu, sekarang, sampai hari esok, sampai selama-lamanya. Kita semua yang berbahagia, kita semua yang terberkati. Kiranya Tuhan menolong setiap kita keluar dari situasi ini dan kembali kepada yang menjadi kehendak-Nya. Terima kasih Pak Guana dan tim Vol yang lain. Apa yang saya bagikan saya kira saya cukupkan sampai di sini. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati. Saya cerita detailnya ada yang lupa, tadi Pak Roni ingatkan lagi, tapi saya enggak ngasih melampaui apa yang kami pikir. Bahkan kau tahu setiap detail hidup kami. Bahkan ketika kita anakmu meminta sesuatu, engkau sudah sediakan.
Bahkan sampai selimut pun Engkau sediakan. Tuhan kami Bapa, ajar kami percaya, berikan kami hati seperti anak yang percaya kepada Bapa. Bahwa Kau berfirman, Bapa, mana yang anaknya minta roti diberikan batu. Engkau memberikan apa yang kami butuhkan di dalam hidup ini. Bapak, biarlah Engkau sendiri menumpangkan tangan-Mu, melalui Roh-Mu, Engkau menyapa setiap kami yang mendengar bergabung. Bahwa kami menyembah Tuhan yang hidup. Bahwa sorga mulia itu menaungi kami, orang-orang yang beriman. Tidak ada satu pun boleh terjadi di luar izin-Mu. Satu rambut tidak jatuh ke tanah tanpa izin-Mu. Dan kami percayakan hidup kami di dalam tangan kasih setia-Mu. Biarlah anugerah berkat dari Bapa, kasih karunia melalui Kristus Putra Elohim dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jangan kemana